Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai statistika dan probabilitas. Jadi di sini saya akan memberi contoh kasus dan penyelesaian mengenai distribusi probabilitas. Nama lainnya itu probability distribution atau nama lainnya juga probability mass function. Jadi pada video ini saya akan memberi dua contoh soal dan penyelesaiannya mengenai distribusi probabilitas. Nah, teman-teman, bahan bacaan saya ini dari buku Probability and Statistics edisi keempat yang ditulis oleh Murray dan rekan-rekan. Jadi saya ngebahas contoh kasus mengenai discrete probability distribution atau distribusi probabilitas diskrit. Kita langsung aja ke soalnya. Nah, ini soalnya seperti ini. Jadi, ini sambungan dari video sebelumnya ya. Jadi, teman-teman harus tonton dulu video sebelumnya sebelum melanjut ke sini. Nah, soalnya seperti ini. Berdasarkan contoh kasus variabel acak yang pertama, ini dia. Contoh kasusnya tuh yang ini. Saya tunjukin dulu. Nah, ini dia. Ini contoh kasus yang ini. Kan? Berdasarkan contoh kasus ini. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan distribusi probabilitas dari variabel acak X. Oke, kita coba lihat contoh kasusnya. Yang pertama. Nah, ini dia. Jadi, di sini contoh kasusnya adalah oke, sorry. Kok Excel? Notepad. Oke. Jadi di sini contoh kasusnya sebuah koin terdiri dari dua sisi, katakanlah sisi angka dan gambar. Jadi koin kan ada dua sisi, sisi angka sama sisi gambar, ya. Nah, koinnya itu kan dilempar sebanyak 2 kali. Jadi kalau angka itu misalkan A, kalau gambar G. Jadi kalau kan koinnya dilempar 2 kali. Bisa aja kita buat Excel-nya. Jadi di sini lemparan pertama, lemparan kedua seperti itu kan. Oke. Jadi kalau lemparan pertama itu bisa aja muncul angka, lemparan pertama angka, lemparan kedua angka. Lemparan pertama bisa aja muncul angka, lemparan kedua gambar, gambar angka sama gambar-gambar. Nah, di sini kemudian dikatakan di sini misalkan X merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah sisi angka yang muncul. Jadi di sini variabel X itu menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah sisi angka yang muncul. Oke, kalau kita lihat di sini, ini AA berarti angkanya 2 kali muncul. AG 1 kali. GA 1. GG, kalau GG kan tidak ada muncul angka, maka dia 0. Seperti itu. Ya. Kemudian dari sini bisa kita lihat, ini kan berarti ini apa ya? Bisa kita katakan nih n-nya berapa kali, misalkan apa ya namanya ya? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi, oh ya, kemungkinan hasil. Nah, jadi di sini ada 4 kemungkinan hasil. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita bisa menghitung probabilitasnya. Oke, probabilitasnya. Atau kita buat lagi di sini variabel acak, X. Oke, jadi X ini variabel acak. Nilai-nilai dari variabel acaknya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, 0 ya. Kalau 0 tuh ini dia. Kejadiannya tuh 0 yang ini. Nah, ini kan 0. Kalau 1, ini 1. Ini kejadian yang ini. Ini misalkan yang ini 1. AA, ya ini berarti 2. Ini misalkan yang hijau nih. Seperti ini. Nah, kemudian dari sini N misalkan N-nya
Ini berapa kali kejadiannya? 1 kali. Ini yang muncul angka 1 nih ada berapa? 1, 2, ada 2. Ini ada berapa? Ada 1. Nah, kemudian baru kita cari probabilitasnya. Probabilitas atau orang sering bilang apa namanya? P. P dari probabilitas atau P dari X lah. Nah, ini probabilitas. Ini namanya probabilitas. Jadi kalau ini probabilitas untuk X sama dengan 0, berapa nilainya? Nilainya itu adalah 1/4. Ya, 1/4. Dari mana 4-nya? 4 itu karena ada 4 kemungkinan yang mungkin terjadi. Kemudian P untuk X sama dengan 1, itu kan ada 2 kali, maka 2/4. Ya. Kemudian untuk P dari X sama dengan 2, itu berapa? Nilainya itu 1/4. Karena dia ada 1. Seperti itu dia. Nah, jadi X 012 di sini P X sama dengan X, di sini 1/4, sorry, di sini 1/4, di sini 2/4, di sini 1/4. Nah, ini namanya distribusi probabilitas. Nah, jadi ini namanya distribusi probabilitas dari variabel acak X. Oke, sudah terjawab. Maka jawabannya kita lihat. Kita lihat contoh kasusnya ya. Tadi, nah kan, ini dia. Jadi tabel ini, ya kan, kalau 0 berapa probabilitasnya? 1/4. Sama nggak? 0, 1/4 sama. Kemudian kalau 1 probabilitasnya 2/4 sama ya, 2/4. Kalau 2 probabilitasnya berapa? 1/4. Oke, jadi yang hijau ini namanya distribusi probabilitas dari variabel acak X. Paham ya? Nah, satu contoh lagi. Itu kan contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, sekarang bahasa Inggris nih. Kita ambil yang ini aja. Ya. Ini bahas. Di sini, sebuah koin, dilempar sebanyak 3 kali. Oke. A coin is tossed 3 times, 3 kali. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah kepala. Oh, udah dapat. Jadi di sini X ini variabel acak yang menyatakan jumlah muncul kepala. Oke. Sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali. Oke, kita bisa listkan aja. Yang diminta bangun tabel distribusi probabilitas dari variabel acak X ya. Gampang. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ini kejadian yang mungkin ya. Kan tadi kan koinnya dilempar 3 kali. Bisa aja ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Oke. Bisa aja munculnya angka, gambar, angka, gambar, angka. Kemudian apa lagi? Angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Ada 8 dia. Ini apa namanya? Hasil yang mungkin terjadi. Ya, semuanya ada berapa? 1, 2, ada 8. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kan X tadi menyatakan apa? X itu menyatakan banyaknya angka. Benar nggak? Coba kita lihat di soalnya. X constant table. Ini. X is random variable giving number of head. Head tuh gambar lah. Head gambar. Berarti menyatakan banyaknya gambar. Gambar. Ini ada berapa?
Yang ini baris pertama nggak ada gambar, berarti 0. Ini gambarnya ada 1. Ini gambarnya 1. Ini gambarnya ada 1. Ini gambarnya 2, 2, 2. Ini gambarnya 3. Oke, berarti tinggal kita buat ini. Di sini X-nya, variabel acaknya berapa? Nilainya ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Probabilitasnya, probabilitas dari variabel acak X-nya, atau kadang sering dibuat seperti ini, atau fx orang sering buat notasinya. Kalau 0, 0 ada berapa kali muncul? Cuman sekali dia 0, ya. Cuman satu kali yang muncul 0. 0 satu kali berarti 1/8. Satunya kenapa? Karena angka 0 cuman ada 1 di sini. 8 kenapa? 8 karena jumlah yang mungkin terjadi ada 8. Seperti itu dia. Angka 1 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3 nih ternyata. Nah, 3. Jadi di sini 3/8 ini probabilitas kemunculan gambarnya sebanyak 1. Ya, seperti itu. Oh, kayaknya kita pas ya, pas. Ini gambarnya 2. Oke, untuk angka 2 berapa? Angka 2 juga 3/8. Ini ada 3. Di sini, di sini 3/8. Angka 3-nya cuma ada 1. Berarti 1/8. Nah, ini namanya distribusi probabilitas dari variabel acak X. Ini dia. Kan disuruh buat tabel distribusi probabilitas dari variabel acak X. Sudah kita buat. Oke. Coba kita cek jawabannya. Sama nggak? Oke, kita cek ya. Jawaban 238. Oke, kita cari. Jawaban 38. Nah, ini jawaban 238. X-nya berapa? 0, 1, 2, 3. Sama nggak? 0, 1, 2, 3. Probabilitasnya 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. 1/8, 3/8. Oke, sama. Oke, teman-teman. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.